Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ginanjar Galih Gumelar, JGB Angkatan 9 Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang visi guru penggerak. Berikut yang akan saya sampaikan kaitan dengan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan muncul strategi untuk perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka guru juga melakukan langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja. Apakah itu Bagja? Bagja ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama B. Langkah yang pertama B, buat pertanyaan utama. Kemudian ada A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan yang paling terakhir A, atur eksekusi. Untuk membuat metode ini berjalan, maka yang kita harus pahami tentang buat pertanyaan utama bagian dari B. Nah, pertanyaan ini untuk menentukan arah penelusuran, bagaimana nanti arahnya peserta didik, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul. Selanjutnya bagian A, ambil pelajaran, ambil pengalaman positif dari individu, kelompok, komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Tidak hanya itu, komunitas ini bisa jadi perkumpulan praktisi. Nah, di dalam praktisi tersebut nanti Bapak Ibu bisa mempelajari pengalaman yang telah disampaikan. Nah, dari pengalaman tersebut maka kita bisa ambil pelajarannya. Berikutnya G, gali mimpi. Gali mimpi ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kita akan memberikan arahan, istilahnya tentang perubahan ke depannya seperti apa. Gambarannya seperti itu. Berikutnya C, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah terwujudnya prakarsa perubahan, maka kita akan melakukan eksekusi. Nah, selanjutnya di dalam rencana atau rancangan Bagja, saya memiliki visi dalam guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik mandiri, terampil, kolaboratif, berakhlak, dan memiliki budaya gotong royong. Sebelum masuk ke dalam visi, maka ada poin prakarsa perubahan, yaitu yang ingin saya rubah ke peserta didik, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Adapun pertanyaan yang harus muncul dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik untuk pemanfaatan teknologi. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang harus dilakukan, pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi melalui pemanfaatan teknologi, serta melakukan diagnostik awal. Berikutnya bagian A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, siapakah guru yang ahli dalam pemanfaatan teknologi? Pertanyaan berikutnya, teknologi apa saja yang digunakan?
bagaimana memilih media teknologi yang tepat. Tindakan yang saya lakukan atau yang akan dilakukan, yang pertama mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidangnya. Kemudian mencari referensi berupa media pembelajaran berbasis teknologi. Berikutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Terakhir, apakah ada keterkaitan pembelajaran teknologi dengan profil pelajar Pancasila? Tindakan yang harus dilakukan, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar, melakukan kolaborasi, mencari referensi, berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Lanjut, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pembelajaran berbasis teknologi? Apa media pembelajaran menggunakan teknologi? Bagaimana keberlanjutan pembelajaran berbasis teknologi agar terus berjalan? Tindakan yang harus dilakukan, pertama membuat LKPD instrumen, mencari sumber belajar atau media yang tepat sesuai karakter anak, memberikan reward untuk peserta didik sebagai motivasi tetap belajar. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan agar pembelajaran dapat berjalan dan konsisten? Tindakan yang harus dilakukan, menjadwalkan kegiatan pembelajaran tiap minggunya. Dari metode Bagja tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, atur eksekusi. Dari tindakan tersebut dapat membawa perubahan dengan berpihak pada murid. Jadi seperti itu penjabaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam hangat, salam bahagia, guru penggerak, bergerak menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.